Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Rahmaholisa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas metode numerik dengan topik penerapan regresi linear untuk prediksi harga rumah. Nah, video ini akan menjelaskan bagaimana metode numerik ini dapat digunakan untuk memprediksi harga properti secara akurat. Nah, jadi apa sih yang menjadi masalah di sini? Nah, dalam industri properti, penentuan harga rumah seringkali bersifat subjektif. Kadang developer atau penjual menentukan harga hanya berdasarkan feeling atau perbandingan kasar dengan rumah lain. Nah, ini jadi pertanyaan, gimana sih caranya kita bisa memprediksi harga rumah secara lebih objektif dan juga akurat? Disinilah peran metode numerik digunakan, khususnya pada regresi linear. Tujuan dari penerapan ini yaitu ada beberapa. Yang pertama, mengimplementasikan metode regresi linear untuk prediksi harga. Kemudian yang kedua, menghitung parameter regresi secara numerik. Yang ketiga, mengevaluasi akurasi model menggunakan metrik statistik. Nah, dengan sistem ini, developer nantinya bisa menentukan harga dengan kompetitif. Pembeli bisa validasi apakah harga wajar, dan juga investor bisa menganalisis return on investment. Oke, sekarang kita masuk ke metodologinya. Nah, metode yang kita digunakan yaitu regresi linear yang sederhana. Nah, konsepnya tuh cukup simpel. Kita memodelkan hubungan antara luas rumah sebagai variabel X, kemudian harga rumah dengan variabel Y. Nah, menggunakan persamaan garis lurus Y sama dengan M kali X plus B, yang dimana M adalah slope atau kemirikan garis. Nah, ini menunjukkan seberapa besar harga naik ketika luas bertambah 1 meter persegi. Kemudian B itu intercept, yang dimana nilai harga ketika luas 0 atau bisa dibilang harga dasar. Nah, untuk menghitung M dan B ini kita pakai metode least squares atau kuadrat terkecil. Nah, rumusnya seperti ini. M sama dengan N kali sigma XY minus sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat. Kemudian B sama dengan sigma Y minus M kali sigma N dibagi N. Nah, memang rumusnya mungkin kelihatan ribet, tapi nanti kita implementasinya dengan menggunakan kode Python yang jauh lebih mudah dipahami. Nah, untuk evaluasi model kita pakai 3 metrik, yaitu R-square untuk mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi data, kemudian MSE atau mean squared error, dan juga MAE atau mean absolute error untuk rata-rata kesalahan prediksi. Oke, sekarang kita masuk ke implementasi kode. Nah, yang pertama kita import library. Yang dibutuhkan yaitu NumPy, Matplotlib, dan juga Pandas. Nah, Matplotlib ini untuk visualisasi, NumPy-nya untuk komputasi numerik, kemudian Pandas ini untuk manipulasi data. Nah, di sini saya punya data luas untuk rumah dan juga harga. Nah, ada 16 sampel data mulai dari rumah 30 meter persegi dengan harga 120 juta dan juga rumah 150 meter persegi dengan harga 850 juta. Nah, data ini saya simpan dalam data frame Pandas, lalu diekstrak di array NumPy untuk X yaitu luas rumah dan juga yaitu untuk harganya. Kemudian ini fungsi inti dari program kita. Nah, di fungsi hitung regresi linear ini menerima input X dan juga Y, lalu menghitung parameter M dan juga B. Yang pertama kita hitung N jumlah data, lalu kita hitung sum of X
sum of y, sum of x kali y, dan juga sum of x kuadrat. Terus kita masukkan ke rumus yang tadi kita bahas. Nah, ini dia perhitungan M-nya. Dan ini perhitungan untuk B-intercept-nya. Fungsi return ini untuk nilai M dan B yang bisa kita pakai untuk prediksi. Kemudian ini untuk manggil fungsi tadi. Terus di bagian evaluasi model, kita hitung prediksi untuk semua harga training. Terus kita bandingkan dengan harga aktual. Oke, kita run. Nah, ini untuk hasil run-nya. Kita bisa lihat persamaan regresi, nilai MSE dan juga MAE, dan juga beberapa contoh dari prediksi harganya. Misalnya untuk rumah 65 meter persegi, prediksi harganya itu sekitar 316 juta. Kemudian persamaan regresinya dia sama dengan 6,0756x plus minus 78,8307 dengan nilai slope-nya yaitu 6,0756. Dengan setiap penambahan 1 meter persegi nanti harga naik sekitar 6,08 juta. Kemudian nilai intercept buy-nya minus 78,8307. Nah, ini grafiknya. Nah, grafik pertama ini merupakan scatter plot data aktual dengan titik-titik biru ini dengan garis merah, garis regresi berwarna merah. Nah, garis ini fit dengan data dengan sangat baik. Nah, bintang hijau ini contoh prediksi untuk rumah 95 meter persegi. Nah, di grafik kedua ini analisis residual atau error. Nah, di sini titik-titik tersebar secara acak di sekitar garis 0 yang menunjukkan model kita tidak ada bias sistematis. Nah, di grafik ketiga, kita membandingkan harga aktual dengan prediksi. Nah, di sini titik-titiknya sangat dekat dengan garis diagonal merah, sehingga artinya ini prediksi kita bisa dibilang akurat. Nah, selanjutnya saya menjelaskan interpretasi dari hasil tadi. Nah, dari eksperimen yang sudah kita lakukan, ada beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, model kita mencapai akurasi sekitar 99,85%. Yang ini menunjukkan angka yang tinggi, artinya model sangat baik dalam menjelaskan variasi harga rumah berdasarkan luas. Yang kedua, slope yang kita dapat sekitar 6,08, yang berarti setiap penambahan 1 meter persegi luas rumah meningkatkan harga sekitar 6,08 juta. Kemudian yang ketiga, rata-rata error prediksi kita hanya 7,32 juta. Nah, menunjukkan rata-rata error prediksi sangat kecil dan juga relatif terhadap harga. Yang keempat, dari analisis residual tadi, kita tidak menemukan pola sistematis dalam error yang menunjukkan asumsi linear ini terpenuhi dengan baik. Jadi model ini layak digunakan untuk prediksi harga rumah dalam range luas 30 sampai 150 meter persegi. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa kode program yang saya gunakan ini saya kembangkan berdasarkan referensi dari beberapa sumber. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya tentang penerapan regresi linear untuk prediksi harga rumah ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa.